Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Tenang, serahkan sekte mistik laut padaku. Aku akan membuat mereka membayar hutang darah mereka kepada klan Xiao kita berkali-kali lipat. Tentu saja, ada juga hilangnya ayah. Aku akan meminta mereka untuk membayar harga untuk semua ini, harga yang lebih buruk dari kematian. Kamu saat ini adalah pilar yang menopang seluruh klan Xiao. Selama Anda tetap berdiri, klan Xiao akan berdiri dengan bangga. Oleh karena itu, Anda harus sangat berhati-hati saat bertindak." Xiao Li dengan lembut berkata. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menempatkan pengingat Xiao Ding di dalam hatinya sebelum mengangkat matanya dan perlahan menyapunya. Anggota klan saat ini tidak lagi berhati-hati dan cemas seperti sebelumnya. Semacam harapan dan kepercayaan diri yang tidak biasa memenuhi wajah mereka. Asal mula kepercayaan ini berasal darinya. Pada saat ini, Xiao Yan sekali lagi merasakan beban berat di bahunya benar-benar berat. "Ayah, yakinlah bahwa aku akan membiarkan klan Xiao sekali lagi kembali ke puncak di tanganku." Pasti. Serangan sekte mistik laut pada klan primer akhirnya berakhir dengan mereka menderita kerugian besar. Sama seperti semua orang berpikir bahwa faksi terkuat dalam kekaisaran Jiama akan meledak menjadi kemarahan seperti petir, yang pertama tiba-tiba turun ke keheningan yang tidak biasa. Tindakan aneh semacam ini menyebabkan banyak orang benar-benar bingung. Xiao Yan dan yang lainnya mungkin juga merasa terkejut dengan kesunyian sekte mistik laut yang tidak biasa ini, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Karena pihak lain ingin memberi mereka waktu untuk melakukan kontak dengan faksi lain, mereka akan melakukan seperti yang diinginkan pihak lain. Hai Bodong juga menunjukkan keefektifan yang luar biasa selama periode waktu ini. Dalam hari yang singkat, dia sudah melakukan kontak dengan beberapa faksi besar yang tersisa di ibu kota. Dengan kembalinya Xiao Yan yang kuat dan tampilan kekuatannya yang mengejutkan di depan banyak orang hari itu, secara alami tidak ada satu faksi yang berani dengan mudah mengabaikan saran Hai Bodong saat ini. Oleh karena itu, pekerjaan menghubungi sangat mudah. Tempat pertemuan di mana mereka akan membahas masalah terletak di Asosiasi Alkemis, yang telah mempertahankan posisi netral dalam Kekaisaran Jiama. Menjadi tempat yang telah mengumpulkan lebih dari setengah alkemis di dalam kekaisaran, kemampuan pengumpulan yang dimiliki Asosiasi Alkemis dalam Kekaisaran Jiama secara alami jauh dari biasa. Meskipun kemampuan penyulingan obat ketua FAMA sedikit lebih rendah dari pil King Guhi, dia jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan yang terakhir dalam hal senioritas. Oleh karena itu, bahkan Guhi harus sedikit sopan di depan FAMA. Karena ini, menemukan tempat pertemuan di Asosiasi Alkemis sama sekali tidak tepat. Xiao Yan secara tidak sengaja bertemu dengan Hai Bodong dan Yafei yang hendak pergi saat dia tiba di klan primer di pagi hari. "Hehe, anak kecil," Hai Bodong tertawa terbahak-bahak saat melihat Xiao Yan. Dia baru saja akan menyambut yang terakhir ketika dia melihat wajah cantik yang mengandung perasaan mempesona di belakang Xiao Yan. Wajahnya berkedut sedikit saat dia terbatuk-batuk dan berkata, "Aku baru saja akan mengirim seseorang untuk mencarimu. Saya sudah melakukan kontak dengan keluarga Kekaisaran, klan MU, dan klan Nalan untuk bertemu di Asosiasi Alkemis hari ini untuk membahas beberapa masalah kolaborasi." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menepuk kepala Xian yang melihat sekeliling dari sisinya. Karena dia khawatir gadis kecil ini akan diculik oleh Medusa untuk pergi dan mencuri bahan obat orang lain, dia hanya bisa membawanya di sisinya. Namun, dia agak terdiam menghadapi Medusa yang mengikutinya. Sepertinya wanita ini memiliki ketertarikan yang besar pada Xian. "Xiao Yan, ini..." Yafei, yang wajahnya cantik dengan senyum lembut juga terkejut saat melihat Medusa mengikuti dari dekat Xiao Yan. Dia langsung tersenyum dan bertanya tanpa mengungkapkan apapun. "Seorang teman. Kamu bisa memanggilnya Cailin." Xiao yang tampaknya merasakan ada sesuatu yang tidak beres di bawah fokus mata bunga persik berair Yafei. Makanya, dia hanya bisa menjawab dengan samar. "Keke, jadi ini Nona Cailin." Yafei mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Dia mengambil 2 langkah ke depan, mengamati wajah Medusa yang indah dan tanpa celah yang bahkan membuatnya merasa ingin berteriak keras. Dia tersenyum dan berkata, "Nona Cailin memang cantik. Tidak heran Anda mengikuti di samping Xiao Yan Didi." TL, Didi adik laki-laki. Di samping, Xiao Yan langsung terkejut saat mendengar kata-kata Yafei.
Kata-kata ini diucapkan seolah-olah dia menginginkan kecantikan orang lain. Mengapa Yafei Jie ini sedikit berbeda hari ini dibandingkan dengan kemarin? Apakah dia cemburu? Xiao Yan diam-diam merenung di dalam hatinya. TL, Jie kakak perempuan. Sebagai seorang pria, mungkin sulit bagi Xiao Yan untuk merasakan beberapa pemikiran seorang wanita. Namun, Medusa berhasil merasakan sedikit permusuhan dan kehati-hatian dalam nada wanita di depannya, yang juga memiliki penampilan dan sikap yang sangat luar biasa. Bulu matanya yang panjang berkedip sedikit dan matanya yang malas menyapu Xiao Yan dan Yafei. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa wanita cantik di depannya ini memiliki perasaan khusus terhadap Xiao Yan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Medusa tanpa sadar mengerutkan alisnya saat memikirkan hal ini. Emosi yang tidak diketahui muncul di hatinya. Emosi semacam ini menyebabkan dia merasa agak frustrasi. Oleh karena itu, wajahnya yang cantik menoleh ke Xiao Yan dan nadanya berubah menjadi lebih dingin. Mengapa kita menunda percakapan di sini daripada melakukan hal-hal serius? Xiao Yan juga kaget saat melihat ekspresi Medusa tiba-tiba menjadi dingin. Tatapannya segera menyapu wajah Yafei dan kemudian wajahnya. Hatinya merasa bingung. Mengapa kedua wanita itu tidak normal hari ini? Batuk, 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 batuk. Hai Bodong di sampingnya adalah orang yang sangat berpengalaman di masa tuanya. Dia berhasil melihat suasana yang agak tidak bersahabat antara Yafei dan Medusa sekilas dan segera mengeluarkan batuk kering saat dia buru-buru menarik Yafei ke belakangnya. Jika ular betina yang ganas dan cantik ini tiba-tiba menyerang, Yafei kemungkinan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun mengingat kekuatannya. Yafei, semua rumah lelang klan akan dibuka lagi hari ini. Masalah ini juga merepotkan. Anda harus cepat-cepat mengarahkan dan menyelesaikannya. Kelompok Xiao Yan dan aku masih harus bergegas ke asosiasi alkemis. Meskipun Yafei agak tidak mau, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar perintah Hai Bodong. Namun, tepat sebelum dia pergi, dia perlahan berjalan di depan Xiao Yan dan mengulurkan tangan halus seputih salju yang seperti giok untuk dengan lembut membantunya meratakan jubahnya yang agak berantakan. Dia dengan lembut berkata, "Anak kecil, jangan impulsif dalam pertemuan ini. Setiap orang yang bisa Anda ikat adalah satu orang ekstra untuk Anda gunakan. Akan bagus juga jika mereka akhirnya menjadi korban. Sekarang, kamu tidak hanya membawa nasib klan Xiao, tapi kamu juga berhutang janji padaku. Sebaiknya kau tidak melupakannya begitu saja." Xiao Yan mengendus aroma samar yang ditransmisikan dari depannya dan merasakan perasaan lembut yang terbawa saat tangan putih salju lembut Yafei menyentuhnya. Hatinya bergerak sedikit saat dia memperlihatkan gigi putih cerahnya dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja saya tidak akan melupakannya. Tepat sebelum saya pergi saat itu, saya telah mengatakan bahwa saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda bahkan jika Yafei Jie ingin menjadi ratu di masa depan." Yafei tersenyum sambil menutup mulutnya dan tertawa penuh kasih, "Saya tidak tertarik menjadi seorang ratu." Hai Bodong tertawa terbahak-bahak saat melihat mereka berdua saling menggoda. Dia bisa merasakan bahwa wajah Medusa di belakang Xiao Yan menjadi semakin dingin. "Baiklah, aku akan pergi dulu. Kalian semua harus cepat ke asosiasi alkemis. Jaringan informasi saya telah mengamati sekte mistik laut baru-baru ini. Saya akan memberitahu Anda jika ada berita." Yafei menepuk kepala Xiao Yan dengan lembut dan berhenti berlama-lama. Ketika dia membalikkan tubuhnya, tatapannya samar-samar menatap Medusa. Bibirnya yang halus dan merah terangkat sedikit, merasakan sedikit kegembiraan. Xiao Yan menyaksikan sosok memikatnya bergoyang saat perlahan menghilang dari pandangannya. Baru setelah itu dia menoleh ke Medusa, tersenyum, dan berkata, "Ayo pergi. Jika kamu belum cukup melihat, kamu bisa mengikutinya dan terus menonton." Medusa melirik Xiao Yan sambil tertawa dingin. Dia segera berbalik dan menuju keluar manor. Wanita ini, kenapa dia bersikap sangat aneh hari ini? Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat melihat punggung Medusa dan berbicara dengan cara yang agak tertegun. Dia cemburu. Semua wanita seperti itu. Hai Bodong di sampingnya tertawa dan segera mengangkat ibu jarinya ke arah Xiao Yan. "Anak kecil, kamu sangat baik. Anda benar-benar berhasil menjinakkan ular betina cantik ini yang namanya membuat takut seluruh kekaisaran Jiama saat itu." Satu kata. Impresif. Dua kata.
Sangat kuat. 3 kata, sangat-sangat kuat. TL, 1 kata, 2 kata, 3 kata terdengar mengerikan karena terjemahan. Lelucon yang dingin. Cemburu? Xiao Yan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka Medusa bisa memiliki emosi seperti itu. Apalagi jinak, lupakan saja. Siapa yang tahu jika dia akan segera berbalik bermusuhan setelah perjanjian 1 tahun dan membunuhnya. Lebih baik menghindari main-main dengan wanita seperti ini. Kekeh, gadis kecil ini, sepertinya sedikit berbeda. Dalam hal apa dia berbeda? Mengapa saya merasa? Hai Bodong tiba-tiba menghentikan pandangannya pada gadis kecil berpakaian putih yang memegang tangan Xiao Yan dan berbicara dengan terkejut. Dia menemukan bahwa terlepas dari kekuatannya, gadis kecil ini sebenarnya memberinya perasaan sulit untuk dilihat. Perasaan seperti ini menyebabkan dia berada dalam suasana hati yang sangat buruk. Orang tua, jangan melihat sembarangan. Jika tidak, saya akan meminta Cailin Jie untuk memukul Anda. Orang tua mesum, pergi dan mati. Zian agak tidak senang saat tatapan Hai Bodong menyapu dirinya. Dia meringkuk mulut kecilnya dan berbicara dengan cara yang nakal. Xiao Yan tersenyum dan menepuk kepala Zian. Dia tersenyum dan berbicara dengan Hai Bodong, kamu seharusnya tidak meremehkan Zian. Hampir tidak ada orang di kelas Do Huang yang cocok untuknya. Bahkan beberapa Do Huang tidak akan merasa nyaman setelah melakukan kontak dengan pukulannya. Kejutan melintas di mata Hai Bodong ketika dia mendengar kata-kata ini. Gadis kecil ini benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Xiao Yan hanya tersenyum menghadapi keterkejutan di wajah Hai Bodong. Dia tidak menjelaskan asal-usul Zian secara rinci, dengan jelas memahami bahwa potensi Zian sangat luar biasa. Begitu dia berhasil menyempurnakan pil transformasi tubuh, di masa depan, kemungkinan kekuatannya tidak akan kalah dari Medusa, terlebih lagi, kekuatan tak biasa yang menakutkan dari miliknya adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Xiao Yan. Bisa diprediksi bahwa di masa depan, Zian akan sangat membantu Xiao Yan. Meskipun hari ini akan menjadi agak jauh. Ayo pergi ke asosiasi alkemis, Xiao Yan mengulurkan pinggangnya yang malas, dan tidak terus terlibat dalam topik ini. Tatapannya beralih ke tempat di mana asosiasi alkemis berada dan tertawa kecil. Ayo pergi dan lihat wajah-wajah lama yang sudah dikenal itu. Saya ingin tahu apakah setelah 3 tahun, saya akan memiliki perasaan orang-orang yang berbeda meskipun lingkungannya sama. Seorang dadousi kecil saat itu telah menjadi eksistensi tertinggi yang dapat dengan mudah membunuh elit Dou Huangs. Bukankah ini perasaan orang-orang yang berbeda meskipun lingkungan sekitarnya sama? Misalnya, orang tua Jia Xingtian itu, dia masih bertahan di puncak kelas Dou Huang setelah 3 tahun. Namun Anda, telah sepenuhnya berubah. Hai Bodong tertawa. Karenanya, saat kamu bertemu mereka kali ini, ekspresi orang-orang ini pasti akan lebih menarik dibandingkan 3 tahun lalu. Xiao yang tersenyum tipis saat mendengar nada sombong dalam suara Hai Bodong. Dia menarik Zian, berbalik dan keluar dari klan primer. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke arah asosiasi alkemis. Keluarga Kekaisaran, asosiasi alkemis, klan MU, dan klan Nalan. Kami benar-benar sudah berpisah sejak lama. Aku ingin tahu apakah kalian semua masih ingat nama Xiao Yan selama 3 tahun ini? Xiao Yan melewati banyak jalan sebelum kelompoknya muncul di depan pintu masuk asosiasi alkemis setengah jam kemudian. Dia melihat ke pintu akrab asosiasi alkemis dan perlahan menghela nafas sambil bergumam di dalam hatinya.